Berjumpa semuanya di warung kebanggaan kita yakni Budayanti tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Suan King yang sedang ditemui sosok Zhang Misi bermata 5. Ia memberikan sebuah pilih yang misterius dan sangat berharga di saat terdesak. Namun meskipun begitu, Suan King sadar bahwa harga yang harus dibayar juga pasti sangatlah mahal. Sementara itu, sosok berjubah hitam di balik topeng berlubang 5 kemudian menjelaskan bahwa pil ilahi tersebut memang mampu memberikan kekuatan luar biasa, namun sebagai gantinya setelah meminum pil itu, pemilik tidak lagi memiliki umur yang nyaris abadi, usia yang tersisa hanya sekitar 1000 tahun. Menurut sosok misterius itu, harga tersebut sangatlah kecil dibandingkan manfaat yang akan diperoleh. Tawa dingin kembali terdengar dari balik topeng itu membuat Suan King mengerutkan dahinya. Bagi Suan King, harga yang disebutkan sama sekali tidaklah kecil. Kehilangan umur panjang hampir sama artinya dengan kehilangan nyawa sendiri. Seorang kultivator yang telah mencapai tingkat setinggi dirinya justru paling menghargai waktu sehingga pengurangan usia hingga batas tersebut merupakan pengorbanan yang sangat besar. Suan King pada akhirnya selanjutnya segera mengalihkan pembicaraan. Suan King ingin mengetahui apakah sosok misterius itu juga memiliki dendam terhadap reinkarnasi yang mulia. Namun bayangan hitam tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya sosok itu hanya mengingatkan Suan King agar menggunakan pil ilahi apabila nanti tidak mampu mengalahkan reinkarnasi yang mulia. Pada saat pil itu diminum, jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Suan King akan membantu mengambil alih keadaan. Sosok itu juga menjelaskan bahwa rencana besar Tuan Su bergantung pada keberhasilan Suan King. Setelah mengatakan semua itu, bayangan hitam pada akhirnya perlahan mundur, tubuhnya menyatu dengan kegelapan sebelum akhirnya menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Suan King segera berdiri dan mengejar ke arah hilangnya sosok tersebut. Namun sejauh apapun Suan King mencari tidak ditemukan sedikit pun bekas keberadaan sosok tersebut. Dalam sekejap tampak seolah-olah sosok tersebut benar-benar lenyap dari dunia. Yang tersisa hanyalah pil ilahi berwarna biru langit yang melayang di udara. Setelah pil itu memasuki tubuh Suan King, keberadaannya masih dapat dirasakan secara samar. Suan King pun lanjut merenung di dalam hatinya. Suan King merasa heran bagaimana seseorang mampu muncul dan menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit TP. Meskipun kekuatan Suan King belum mencapai puncak, Suan King yakin persepsinya tidak mungkin begitu lemah hingga gagal mendeteksi keberadaan lawan. Semakin dipikirkan, Suan King mulai mempertimbangkan apakah masalah tersebut perlu dilaporkan kepada Tuan Su. Meskipun yang menemani Suan King hanyalah sebuah klon, hubungan antar avatar dan tubuh asli tetap berhubungan melalui kesadaran yang sama. Namun, pikiran itu pada akhirnya segera berubah. Suan King merasa tidak memiliki alasan untuk memberitahukan semua ini kepada Tuan Su. Sejak awal Tuan Su telah mengirim Suan King ke tempat ini sambil mengatakan bahwa peluang kemenangan mencapai 90%. Akan tetapi, setelah benar-benar menghadapi situasi yang ada, Suan King menyadari bahwa reinkarnasi yang mulia dipenuhi terlalu banyak variabel. Satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keyakinan tersebut. Perasaan itu membuat Suan King menyadari posisi dirinya yang sebenarnya. Di mata Tuan Su, Suan King tidak lebih dari sebuah bidak yang telah dipersiapkan sejak lama. Namun di balik itu semua, Suan King melihat sebuah kesempatan baru. Apakah Suan King berhasil menghabisi reinkarnasi yang mulia atau tidak, bukan lagi hal yang paling penting. Yang benar-benar berharga justru pil ilahi yang kini berada di tangannya. Suan King bahkan sempat berpikir bahwa apabila pil itu diberikan pada Tuhan, mungkin akan muncul variabel yang jauh lebih besar pada masa depan. Pikiran tersebut hampir saja diucapkan secara tidak sadar. Beruntung, Suan King segera menyadarinya lalu menutup mulut rapat-rapat. Suan King tidak berani mengambil resiko karena di dalam tubuhnya masih terdapat jiwa lain.
Tidak ada yang mengetahui apakah jiwa itu mampu membaca setiap pikiran yang muncul di benaknya. Tanpa berkata apapun lagi, Suan King mengeluarkan sebuah botol giok. Pil ilahi yang memancarkan cahaya biru lembut itu segera dimasukkan ke dalam botol tersebut sebelum disimpan dengan hati-hati. Setelah semuanya selesai, Suan King kembali duduk bersila sambil menenangkan napasnya seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Sementara itu, setelah terbangun dari kondisi meditasinya, Xiao Yan segera mengaktifkan jiwa Void untuk bergerak cepat menyusuri dunia gunung dan laut. Tujuan Xiao Yan sangat jelas, yaitu mencari jantung api berikutnya agar kekuatan api pemusnahan semakin sempurna. Di sepanjang perjalanan, Huo Zhixiaya terus memperhatikan perubahan yang terjadi pada Xiao Yan. Huo Zhixiaya menyadari aura Xiao Yan telah mengalami perubahan besar dibandingkan dengan sebelumnya. Saat bermeditasi, seluruh aura Xiao Yan menjadi sangat terkendali seolah semua kekuatannya telah menyatu dengan sempurna. Wazis merasa penasaran terhadap teknik kultivasi yang digunakan oleh Xiao Yan, bahkan sempat menduga Xiao Yan memperoleh sesuatu ketika memasuki kondisi meditasi yang sangat dalam. Mendengar rasa pemasaran tersebut, Xiao Yan hanya membalas dengan senyum tanpa memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada Huo Zhixiaya atas bantuan yang telah diberikan dan mempersilakan Huo Zhixiaya mendekat. Pada saat yang sama, kepala naga Suan Huang juga tiba-tiba bergoyang. Suan Huang menjelaskan bahwa penglihatannya memang telah ditutup sehingga sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Seluruh perhatian Suan Huang bahkan masih dipenuhi berbagai khayalan mengenai rencana berkembang biaknya bangsa naga. Huo Zhixiaya kemudian duduk di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan telapak tangannya sementara Huo Zhixiaya perlahan meletakkan ujung jarinya di atas telapak tersebut. Keduanya tetap menjaga jarak sewajarnya, dan sentuhan itu bukanlah untuk kedekatan pribadi, melainkan bagian dari proses penyembuhan. Melalui kontak tersebut, Xiao Yan menyalurkan kekuatan teknik roh pagoda pemurnian ke dalam tubuh Huo Zhixiaya. Teknik itu memiliki kemampuan menyeimbangkan berbagai jenis energi sehingga untuk sementara mampu meredakan penderitaan akibat terlalu banyak api yang saling bertabrakan di dalam tubuh Huo Zhixiaya. Suan Huang juga pada akhirnya segera memahami tujuan Xiao Yan. Menurut Suan Huang, proses itu mengingatkan pada pengalaman ketika membantu mengatasi racun api sebelumnya. Namun sebelum Suan Huang sempat menyelesaikan penjelasannya, Huo Zhixiaya dengan santai mengeluarkan tangannya dan menyentuh kepala naga Suan Huang. Sesaat kemudian, suara raungan naga yang menyedihkan menggema ke seluruh wilayah. Suan Huang berulang kali mengakui kesalahannya sambil memohon agar Huo Zhixiaya menghentikan hukuman tersebut. Suan Huang bahkan terus mengeluhkan rambutnya yang hampir terbakar akibat api Huo Zhixiaya. Melihat reaksi itu, Huo Zhixiaya akhirnya menarik kembali tangannya. Api di sekitar tubuh Huo Zhixiaya perlahan kembali tenang dan berkumpul mengelilingi tubuhnya. Sementara Xiao Yan tetap melanjutkan proses penyaluran energi tanpa terganggu. Di dalam kehampaan yang tak terbatas, dua sosok berdiri saling berhadapan sambil memancarkan cahaya merah tua yang menyelimuti seluruh ruang. Kekuatan yang terpancar dari keduanya tampak begitu identik hingga sulit untuk dibedakan. Di satu sisi berdiri penguasa pemusnahan dengan tubuh ramping dan sepasang mata indah yang terbuka tanpa sedikit pun emosi. Api pemusnahan mengelilingi tubuh penguasa pemusnahan bagaikan lautan api yang dipenuhi kehendak mutlak untuk menghancurkan segala sesuatu. Cahaya merah tua yang menyelimutinya memancarkan tekanan luar biasa, seolah setiap kilatan mampu menghapus bahkan kehampaan itu sendiri hingga tidak ada lagi yang tersisa. Penguasa pemusnahan benar-benar menjadi lambang kehancuran penguasa seluruh api sekaligus simbol pemusnahan yang absolut. Di sisi lain, Xiao Yan juga diselimuti dengan cahaya merah tua yang sama. Meskipun aura Xiao Yan masih belum mampu menandingi tekanan mengerikan milik penguasa pemusnahan,
api pemusnahan yang mengelilingi tubuh Xiaoyan memancarkan kehendak yang sama sekali berbeda, di balik panas yang membara dan kekuatan penghancur yang luar biasa tersembunyi kekuatan kehidupan yang tidak mau padam, api itu bagaikan tunas baru yang tumbuh dari abu kehancuran terus bertahan tanpa mengenal akhir. Xiaoyan memahami bahwa setelah kehancuran selalu ada kelahiran kembali dan setelah sebuah akhir selalu muncul permulaan baru. Api milik Xiaoyan bukan sekedar untuk menghancurkan melainkan membakar segala ancaman demi melindungi semua yang berharga baginya. Di dalam ruang kesadaran itu, Xiao menyadari bahwa pertarungan tersebut bukanlah adu kekuatan biasa, melainkan benturan kehendak. Xiaoyan telah menanamkan kehendak baru ke dalam api pemusnahan dan ingin membuktikan bahwa jalan yang ditempuh penguasa pemusnahan selama ini adalah jalan yang keliru. Xiaoyan percaya bahwa kehendak untuk melindungi adalah aturan sejati dan seharusnya diikuti oleh api pemusnahan. Akhirnya tanpa memberi kesempatan sedikit pun, penguasa pemusnahan pun segera bergerak. Seluruh kehampaan bergetar hebat ketika lautan cahaya merah bergulung maju seperti banjir besar yang membawa api pemusnahan untuk menelan Xiaoyan. Melihat serangan itu, Xiaoyan sama sekali tidak berani menahan kekuatannya. Cahaya merah di sekeliling tubuh Xiaoyan langsung melonjak lalu melepaskan teknik yang benar-benar sama. Dua gelombang raksasa yang terbentuk dari api pemusnahan melesat di dalam kehampaan sebelum akhirnya bertabrakan dengan keras. Benturan itu memicu ledakan mengerikan yang terus memusnahkan satu sama lain. Apabila tempat itu bukan sekedar ruang ilusi, tidak akan ada kehampaan manapun yang mampu menahan kekuatan sebesar itu. Badai kehampaan langsung terbentuk ketika lautan cahaya merah menyapu segala arah. Meskipun benturan berlangsung tanpa henti, teknik yang digunakan keduanya benar-benar identik. Kendali Xiaoyan terhadap api pemusnahan sudah mencapai tingkat yang hampir tidak bisa dibedakan dari penguasa pemusnahan. Benturan demi benturan terus terjadi layaknya dua bintang merah darah yang saling menghantam. Gelombang energi menyapu seluruh kehampaan tetapi tidak mampu menggoyangkan kedua sosok yang saling berhadapan. Karena teknik yang digunakan sama persis, pertarungan itu tampak mustahil menghasilkan pemenang. Namun keadaan tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Selama berkultivasi di alam mimpi ilusi dan gerbang pertempuran sesungguhnya, Xiaoyan telah mempelajari seluruh bentuk dan hakikat penguasa pemusnahan. Jalan api memang merupakan takdir Xiaoyan sehingga kecepatan pemahamannya jauh melampaui orang biasa. Bersamaan dengan meningkatnya kultivasi, kemampuan pemahaman Xiaoyan justru terus berkembang hingga sedikit demi sedikit berhasil menguraikan seluruh pemahaman milik penguasa pemusnahan. Akibatnya Xiaoyan mampu menjadi bayangan sempurna dari penguasa pemusnahan. Setiap gerakan, setiap teknik, bahkan jalan penghancuran yang telah diasah selama bertahun-tahun berhasil ditiru dengan sangat akurat. Cahaya merah memenuhi kehampaan. Ruang terus bergetar, dan aura kehancuran menyelimuti setiap sudut. Kedua sosok itu berulang kali bertabrakan, berpisah, lalu kembali berbenturan tanpa henti. Meskipun wajah penguasa pemusnahan tetap tanpa ekspresi, sikap penguasa pemusnahan perlahan berubah drastis. Kesombongan yang sebelumnya memenuhi diri penguasa pemusnahan mulai menghilang karena penguasa pemusnahan menyadari adanya sesuatu yang tidak sesuai dugaan. Setiap kali api pemusnahan milik Xiaoyan bertabrakan dengan serangannya, api itu tidak melemah ataupun menghilang. Sebaliknya kobaran api milik Xiaoyan justru semakin kuat setelah setiap benturan. Perubahan kecil itu pada akhirnya semakin lama semakin jelas. Api pemusnahan milik Xiaoyan memiliki kekuatan penghancur yang sama dahsyatnya, tetapi jauh di dalam inti kehancuran tersebut tersimpan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Di dalam kobaran api itu terdapat tekad kuat untuk melindungi orang-orang yang paling berharga, bukan karena Xiaoyan menarik lebih banyak kekuatan, melainkan karena kehendak Xiaoyan sendiri bergemak dengan api pemusnahan, kehendak untuk melindungi keluarga, sahabat, dan keyakinannya menciptakan resonansi yang melahirkan kekuatan baru di dalam api tersebut.
Semakin lama pertarungan berlangsung, perubahan itu juga semakin nyata. Setiap kali benturan kini tidak hanya menghasilkan kehancuran semata, setelah gelombang api pemusnahan saling memusnahkan, selalu tersisa secercah cahaya yang tetap menyala. Cahaya kecil itu seolah menjadi pelita yang menjaga dunia di belakangnya agar tidak ditelan kegelapan. Meskipun suatu hari Xiao Yan harus lenyap, Xiao Yan tetap berharap orang-orang yang dilindunginya dapat terus menikmati kedamaian. Kehendak itulah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Xiao Yan memilih jalan penghancuran. Xiao Yan menghancurkan sebuah ancaman demi menjaga kehidupan. Dedakan dahsyat kembali mengguncang kehampaan dan api pemusnahan yang dipenuhi dengan kehendak perlindungan tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang jauh lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Api tersebut tidak lagi menjadi lambang kehancuran yang dingin seperti milik penguasa pemusnahan. Sebaliknya, api pemusnahan akhirnya memahami bahwa di balik kehancuran masih terdapat secercah kehidupan. Pencerahan itu bukan berasal dari Xiao Yan, melainkan berasal dari api pemusnahan yang telah dipengaruhi oleh kehendak Xiao Yan. Untuk pertama kalinya, serangan penguasa pemusnahan pada akhirnya mulai goyah. Wajah yang selama ini tanpa emosi memperlihatkan sedikit kebingungan ketika penguasa pemusnahan merasakan perubahan jalan api milik Xiao Yan. Xiao Yan kemudian menyampaikan bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Setelah api membakar habis sebuah hutan, bukit akan kembali menghijau dan pepohonan akan tumbuh lebih kokoh. Xiao Yan menegaskan bahwa jalan yang dipilih penguasa pemusnahan selama ini adalah jalan yang keliru. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Xiao Yan pun melangkah maju. Setiap langkah membuat cahaya merah di sekitar tubuh Xiao Yan semakin terang. Sementara itu, kehendak untuk melindungi terus berkobar tanpa henti. Bersamaan dengan itu, api pemusnahan milik Xiao Yan mulai memberikan tekanan mutlak hingga memaksa penguasa pemusnahan terus mundur. Setiap memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya, tujuan Xiao Yan bukanlah membiasakan penguasa pemusnahan. Xiao Yan hanya ingin membuat api pemusnahan memahami bahwa jalan perlindungan jauh lebih kuat daripada jalan kehancuran murni. Xiao Yan kemudian menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa perlindungan adalah jalan Dao yang dipilihnya dan api pemusnahan memahami kehendak tersebut. Tubuh penguasa pemusnahan pun langsung bergetar hebat dan memperlihatkan tanda-tanda akan segera hancur. Xiao Yan kembali menegaskan bahwa mulai saat itu api pemusnahan harus mengikuti jalan perlindungannya dan menggunakan kekuatan pemusnahan untuk menyelamatkan dunia, mengubahnya menjadi lebih baik. Selain itu, api pemusnahan harus membimbing seluruh api kembali menuju ke sumber asalnya. Sesaat setelah kehendak Xiao Yan mencapai puncaknya, tubuh penguasa pemusnahan perlahan menjadi buram dan transparan. Wajah dingin yang selama ini tidak pernah berubah akhirnya memperlihatkan ekspresi rumit yang dipenuhi kebingungan sekaligus kelegaan. Seluruh ruang kesadaran langsung dipenuhi dengan cahaya merah murni. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala penjuru sebelum bergegas memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap rasa sakit luar biasa memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan hingga membuat Xiao Yan mengeluarkan raungan keras. Api pemusnahan di dalam tubuh Xiao Yan terus berkedip tanpa henti bagaikan bunga yang sedang mekar atau kehidupan baru yang akan keluar dari kepompongnya. Tidak lama kemudian, seluruh api pemusnahan berubah menjadi aliran cahaya merah yang keluar dari dantian Xiao Yan. Selanjutnya ia mengalir ke seluruh anggota tubuh, daging, tulang, dan meridian Xiao Yan tanpa terhenti. Pada saat ini tampak seolah ia sedang benar-benar menyatu dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan terus diselimuti cahaya merah yang berkedip tanpa henti. Sementara itu, kedua mata Xiao Yan tetap terpejam rapat. Di sekelilingnya, api pemusnahan mengamuk seperti badai yang mampu mencabai ke ruang, memaksa Huo Zixia dan Xuan Huang mundur beberapa langkah demi menghindari kekuatan penghancur tersebut. Meskipun demikian,
perhatian Huo Zishaya dan Xuan Huang secara bersamaan beralih ke langit ketika keduanya merasakan kemunculan aura yang sangat dahsyat. Xuan Huang pada akhirnya langsung meraung keras ke arah langit. Energi naga di dalam tubuh Xuan Huang meledak dan memancarkan aura buas yang berasal dari zaman purba hingga mengguncang seluruh ruang. Di sisi lain, kedua mata Huo Zishaya yang dipenuhi dengan cahaya api menatap langit dengan ekspresi serius. Ruang di atas mereka mulai terpelintir seolah diputar oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dari celah ruang tersebut perlahan muncul sebuah benda kolosal berbentuk persegi berwarna hitam pekat yang ukurannya menutupi langit. Badan raksasa itu memancarkan tekanan mengerikan yang membuat seluruh wilayah tenggelam dalam bayangan gelap. Xuan Huang mengamati benda asing tersebut dengan penuh kewaspadaan. Xuan Huang menyadari bahwa benda itu belum pernah muncul di dunia gunung dan lautan. Huo Zishaya kemudian mengenali benda tersebut sebagai Dewa Taiksu, ciptaan milik Taiksu. Mendengar penjelasan itu, Xuan Huang segera memahami bahwa Taiksu benar-benar telah mengejar Xiao Yan hingga ke dunia gunung dan laut. Xuan Huang mengepalkan tinju dengan semangat bertarung yang semakin membara karena mengetahui musuh telah datang langsung ke wilayah mereka. Sementara itu, Dewa Taiksu terus melayang perlahan di langit, menghalangi seluruh cahaya hingga kawasan itu berubah menjadi gelap gulita. Sesaat kemudian, prajurit Taiku dalam jumlah yang sangat besar keluar dari dalam Dewa Taiksu. Seluruh pasukan bergerak dengan ritme yang sempurna membentuk barisan rapi sebelum mengepung Xiao Yan beserta seluruh pengikutnya tanpa menyisakan celah sedikit pun. Meskipun telah mengepung, tidak ada seorang pun yang langsung menyerang, dan sebaliknya, sesosok pria melangkah keluar dari Dewa Taiksu sambil berdiri di atas kehampaan. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xuan Qing yang mengenakan zirah Dewa Taiksu dengan bentuk jauh lebih megah dibandingkan prajurit lainnya. Zirah tersebut memiliki ukiran yang lebih ganas serta terbuat dari bahan yang sama sekali berbeda. Xuan Qing menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka hanya untuk membawa Xiao Yan pergi sehingga tidak perlu terjadi pertempuran apabila pihak dunia gunung dan laut bersedia menyingkir. Mendengar pernyataan itu, Xuan Huang hanya mencibir dingin. Xuan Huang merasakan aura Xuan Qing yang sangat aneh meskipun sudah mencapai keabadian dewa. Namun menurut penilaian Xuan Huang, kekuatan Xuan Qing sama sekali tidak layak menantang Xiao Yan. Seketika aura Raja Naga milik Xuan Huang menyelimuti Xuan Qing hingga wajah Xuan Qing berubah drastis. Sebagai ahli alam jantung kaisar langkah kelima sejati, tekanan yang dilepaskan Xuan Huang membuat Xuan Qing hampir tidak mampu bernafas, meskipun memiliki kemampuan untuk menghancurkan Xuan Qing dengan mudah. Xuan Huang tetap menahan diri karena tujuan utama Xuan Huang adalah melindungi Xiao Yan. Xuan Huang kemudian memperingatkan bahwa seluruh pasukan Taiksu harus segera meninggalkan dunia gunung dan lautan apabila masih ingin kembali hidup-hidup. Sebagai penjajah yang memasuki wilayah orang lain, mereka tidak memiliki hak untuk bertindak sesuka hati. Xuan Huang hanya mengerutkan kening sambil memandang Xiao Yan yang masih tidak bergerak. Xuan Qing segera menyadari bahwa Huo Zishaya dan Xuan Huang sengaja mengelur waktu agar Xiao Yan dapat menyelesaikan proses penting yang sedang berlangsung di dalam kultivasinya. Xuan Qing memahami bahwa kesempatan seperti ini sangatlah langka. Xiao Yan sedang berada dalam kondisi tidak dapat bertarung sehingga inilah saat terbaik untuk menghabisinya. Tatapan Xuan Qing pada akhirnya berubah menjadi sangat dingin. Tanpa membuang waktu lagi, inti Dewa Void segera mengumpulkan energi dalam jumlah luar biasa. Gelombang kekuatan yang mengguncang jiwa terus berkumpul hingga akhirnya berubah menjadi pancaran pemusnahan raksasa yang mampu menembus kehampaan. Sinar penghancur itu langsung membelah langit gelap sebelum melesat turun menuju ke arah Xiao Yan beserta kedua pelindungnya dengan kekuatan yang sanggup memusnahkan seluruh materi dan energi. Menghadapi serangan tersebut, Xuan Huang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Xuan Huang meraung keras hingga langit dan bumi bergetar.
tubuh Xuan Huang melonjak ke udara lalu berubah menjadi wujud naga emas sejati. Sisik naga yang dipenuhi cahaya abadi memancarkan kilauan menyilaukan saat Xuan Huang menggunakan tubuh fisiknya secara langsung untuk menghadang pancaran pemusnahan tersebut. Benturan dahsyat pada akhir segera terjadi. Bayangan tabrakan dengan keras dengan pancaran pemusnahan sehingga gelombang energi menyapu ke segala arah seperti tsunami. Tubuh naga Xuan Huang terus bertahan di tengah hantaman tersebut. Sisik naga yang sangat kokoh memantulkan cahaya terang tanpa menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sesaat kemudian, cahaya merah tua berkumpul di mulut naga sebelum Xuan Huang menyemburkan api naga yang luar biasa kuat untuk melawan pancaran pemusnahan. Pada saat Xuan Huang masih berusaha menahan serangan tersebut, sebuah suara dingin tanpa emosi bergemak dari dalam Dewa Taisu. Suara tersebut menyatakan bahwa makhluk dunia gunung dan lautan tidak pantas menghalangi kehendak Dewa Taisu. Bersamaan dengan itu, sesosok pria melangkah keluar dari dalam Dewa Taisu. Pria tersebut mengangkat satu jari ke arah Xuan Huang sehingga kekuatan gelap di sekitarnya langsung memadat. Dalam sekejap terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Aura naga perlindungan Xuan Huang hancur seketika. Sementara tubuh naga raksasa Xuan Huang terpukul mundur seperti dihantam palu tak kasat mata. Xuan Huang mengeluarkan raungan kesakitan sebelum akhirnya berhasil menghentikan tubuhnya. Di bagian dada naga muncul lapisan materi hitam pekat menyerupai tinta yang terus menyebar. Xuan Huang baru mampu menghilangkan materi aneh tersebut setelah mengedarkan qi dan darah dalam jumlah yang besar. Tatapan Xuan Huang akhirnya berubah semakin serius ketika melihat sosok yang baru saja muncul. Xuan Huang menyadari bahwa lawan tersebut merupakan klon dari Tuan Su. Meskipun hanya sebuah klon, aura, tekanan, dan wibawanya benar-benar identik dengan tubuh asli Tuan Lu. Setelah memukul mundur Xuan Huang hanya dengan satu serangan, klon Tuan Su langsung mengalihkan pandangan kepada Xiao Yan yang masih duduk diam di tengah cahaya merah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah pusaran hitam kecil segera terbentuk di telapak tangan avatar Tuan Su. Pusaran tersebut terus menyusut sambil memadatkan kekuatan penghancur yang bahkan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pancaran pemusnahan sebelumnya. Namun sebelum avatar Tuan Su sempat melancarkan serangan, Huo Zhixiaya akhirnya bergerak dengan satu kibasan lengan, api dalam jumlah yang tak terhitung langsung menyembur keluar. Kedua mata Huo Zhixiaya dipenuhi dengan ribuan nyala api yang bersinar seperti gugusan bintang. Huo Zhixiaya memanggil seluruh api agar mematuhi perintahnya. Berbagai jenis api dengan kekuatan aturan yang berbeda segera berkumpul menjadi lautan api yang sangat luas. Di bawah kendali Huo Zhixiaya, lautan api itu tidak menyebar, melainkan memadat menjadi penghalang 10.000 api yang sangat kokoh. Avatar Tuan Su langsung mengangkat tangan dan melepaskan pusaran hitam tersebut menuju penghalang 10.000 api. Saat kedua kekuatan bertabrakan, tidak muncul ledakan yang mengguncang dunia, yang terdengar hanyalah suara kehancuran yang terus mengikir segala sesuatu. Kemanapun pusaran hitam itu menyapu, api-api langsung padam dan berubah menjadi ketiadaan, seolah benar-benar dilenyapkan dari keberadaan. Huo Zhixiaya tetap mempertahankan ekspresi tenang meskipun terus menahan tekanan luar biasa. Di sisi lain, Xuan Huang kembali bersiap bertarung kapan saja. Keduanya bergantian menahan serangan demi memberikan waktu sebanyak mungkin kepada Xiao Yan. Tepat pada saat itulah suara dentuman yang sangat familiar kembali menggema di langit dan juga bumi. Suara tersebut berasal dari jantung kaisar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah sebelumnya telah berdetak 28 kali, kini jantung kaisar kembali berdetak tanpa henti. Xuan Huang memandang pemandangan tersebut dengan keterkejutan yang luar biasa karena jumlah detakan terus bertambah. 10 detakan berturut-turut kembali terdengar, lalu setelah sempat melambat, 10 detakan berikutnya kembali mengguncang seluruh ruang. Jumlah keseluruhan detakan jantung kaisar kini telah mencapai 48 kali, dan ini adalah angka yang benar-benar melampaui batas kewajaran.
Namun meskipun demikian, Xiao Yan masih belum membuka mata sedikit pun. Cahaya merah di sekitar tubuh Xiao Yan justru berdenyut semakin kuat, meskipun berasal dari api. Bentuk cahaya tersebut menyerupai sambaran petir yang dipenuhi aura kehancuran. Melihat pemandangan itu, Xuan Huang tidak dapat menyembunyikan kekagumannya dan menyadari bahwa hanya Xiao Yan yang mampu membuka jantung kaisar berdetak hingga mencapai jumlah yang begitu menakjubkan.